Publik dihebohkan dengan situs pencarian Google yang menunjukkan nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah anjlok hingga menyentuh 8.170 rupiah. Halo Sobat Nawikrama TV, coba bayangin lagi santai ngecek kurs rupiah. Tiba-tiba boom, nilai rupiah katanya anjlok 50%, jadi 8.000 rupiah per dolar. Wah, media langsung heboh, narasi pesimis langsung bergulir. Ekonomi Indonesia hancur, rupiah nyungsep, investor kabur. Serius sebentar, tarik nafas dulu. Untungnya Bank Indonesia nggak diam saja, langsung klarifikasi. Ini cuman error di Google Finance. Jadi ternyata angka 8.000 rupiah itu bukan realitas, tapi kesalahan dari pihak ketiga yang dipakai Google buat nyedot data. Google sendiri ngaku salah dan mereka buru-buru benerin. Tapi ya begitulah. Kesalahan kecil aja bisa dimanfaatkan buat bikin kepanikan nasional. Ada yang sengaja goreng isu. Bisa jadi. Jangan lupa ada pihak yang memang senang kalau Indonesia kelihatan lemah. Ada yang nggak rela lihat kita bangkit. Prabowo, dolar bukan tuan. Indonesia nggak boleh bertekuk lutut. Sekarang kita ngomong serius. Rupiah harus kuat. Dan Prabowo paham betul soal ini. Makanya, dia punya target ambisius tekan dolar sampai 5.000 rupiah. Sebentar, ini mungkin terdengar gila buat beberapa orang, tapi mari kita pikir pakai logika. Siapa yang untung kalau rupiah terus-terusan lemah? Negara yang impor barang dari kita murah-murah, spekulan yang doyan goreng mata uang kita, mereka yang pengen Indonesia tetap jadi negara jajahan ekonomi. Prabowo nggak mau Indonesia terus-terusan dijajah secara ekonomi. Makanya dia main di level atas. Hilirisasi. Indonesia bukan tempat buangan bahan mentah. Begini, selama ini kita ekspor bahan mentah kayak kelapa sawit, cengkeh, lada, kopi, kakao. Tapi pas barangnya balik ke kita dalam bentuk produk, jadi harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Contoh gampang, kita ekspor biji kopi mentah murah-murah, tapi kopi branded internasional dijual segelas 50.000 rupiah, harga yang sangat fantastis. Lah, kita ini budak ekonomi atau gimana? Makanya Prabowo punya strategi hilirisasi. Nggak bisa lagi kita cuma jadi tukang gali tambang, tukang panen sawit, tukang kirim cengkeh. Kita harus olah sendiri. Itu baru namanya ekonomi berdaulat. Dengan hilirisasi ini, ekspor kita diprediksi bisa naik sampai 1 triliun rupiah. Cadangan devisa kuat, rupiah stabil, dolar tunduk. Dulu petani selalu dikasih narasi menyedihkan, miskin, hutang numpuk, lahannya habis. Sekarang Prabowo balikan keadaan, hutang petani dihapus. Kok bisa? Karena negara harus bela petani, mereka tulang punggung. Pangan nggak boleh dibiarkan nanti susah sendiri. Kalau petani kuat, negara kuat. Kalau petani makmur, kita nggak bakal lagi ketergantungan sama impor. Prabowo nggak main-main target swasembada pangan dikebut dalam 4-5 tahun. Artinya apa? Indonesia bakal berdikari. Nggak lagi tiap tahun deg-degan kalau impor beras dari Thailand atau Vietnam ketahan. Kunjungan ke Amerika, Prabowo main di meja besar. Ini yang paling bikin panas kuping musuh-musuh politik. Prabowo diterima di Amerika kayak kepala negara superpower. Kunjungan ke Amerika ini bukan sekadar basa-basi. Prabowo ketemu Biden, mungkin juga Trump. Apa yang dibahas? Perdagangan global, geopolitik, keseimbangan ekonomi dunia. Serius, kapan terakhir ada pemimpin Indonesia yang benar-benar diperhitungkan di panggung internasional seperti ini? Prabowo nggak datang buat tunduk. Dia datang buat negosiasi, buat bela kepentingan Indonesia. Dan yang paling menarik, Prabowo paham permainan besar ini. Kalau Amerika Serikat meningkatkan tarif impor dari Cina, siapa yang bisa ambil celah? Indonesia. Ini visit pattern buat kita masuk lebih dalam di perdagangan global. Kesimpulannya, siapa takut? Mereka bisa bilang Prabowo terlalu ambisius. Mereka bisa ragu dengan target 5.000 rupiah per dolar. Tapi kalau kita terus nurut sama sistem lama, kapan majunya? Rupiah harus kuat, ekonomi harus mandiri, petani harus sejahtera, Indonesia harus jadi pemain utama, bukan penonton. Prabowo sudah pasang strategi.
Sekarang tinggal kita rakyat Indonesia mau ikut bangkit, atau tetap dijajah mereka, atau tetap jadi budak ekonomi global. Pilihan ada di tangan kita. Prabowo nggak datang buat basa-basi. Dia datang buat perang. Perang ekonomi, perang diplomasi, perang mentalitas. Selama ini kita dibikin percaya bahwa Indonesia itu lemah. Kita dipaksa mikir kalau rupiah bakal selalu kalah. Kalau ekonomi kita bakal selalu kalah. Kalau kita butuh negara lain buat bertahan hidup. Bohong. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling takut kalau rupiah beneran menguat? Jawabannya, mereka yang selama ini menikmati Indonesia dalam keadaan lemah. Mereka yang ekspor barang mentah, kita murah-murah, tapi jual balik ke kita dengan harga selangit. Mereka yang sengaja jaga Indonesia, tetap tergantung pada dolar, biar kita nggak bisa ambil keputusan sendiri. Mereka yang selalu bilang, nggak bisa setiap kali ada pemimpin yang berani pasang target besar buat negeri ini. Prabowo nggak main di level ecek-ecek, dia paham siapa lawan kita sebenarnya. Makanya, dia datang ke Amerika Serikat bukan buat ngemis, tapi buat negosiasi. Lihat cara Amerika main. Mereka tekan Cina dengan tarif tinggi, ekonomi dunia berubah. Dan di tengah semua ini, Indonesia bisa ambil posisi strategis. Prabowo ngerti permainan ini. Dia tahu kapan harus keras, kapan harus fleksibel. Dia ngerti kapan harus bicara soal perdamaian, kapan harus bicara soal bisnis. Dan yang bikin mereka makin nggak nyaman, Prabowo nggak tunduk. Dia nggak jual-jual Indonesia. Dia nggak datang buat jadi pion di permainan negara besar. Dia datang buat pastikan Indonesia ambil bagian di permainan global dengan kepala tegak. Mereka tahu kalau Indonesia bangkit, peta ekonomi dunia bakal berubah. Pasti ada yang bilang, ini nggak mungkin. Dolar nggak bisa ditekan segitu. Oke, tapi tanya balik, kenapa nggak mungkin? Kita punya SDA melimpah. Bukan cuma tambang, tapi juga hasil pertanian yang bisa jadi motor ekonomi. Kita punya SDM muda dan produktif. Asal dikasih kesempatan, mereka bisa bersaing di level dunia. Kita punya pasar domestik besar. Kita nggak perlu terlalu takut sama tekanan eksternal kalau ekonomi dalam negeri solid. Kenapa dulu negara-negara lain bisa membangun ekonominya sendiri, tapi kita harus terus tergantung sama dolar? Ini narasi yang sengaja dipelihara, biar kita nggak berani mimpi besar. Prabowo datang dengan mimpi besar, dengan strategi konkret, dengan keberanian, dan yang paling bikin lawannya panik, dia bisa mewujudkannya. Ini bukan lagi soal politik, ini soal harga diri bangsa. Mau terus terjebak dalam mindset Indonesia lemah, atau mau ikut gaspol buat masa depan baru? Prabowo sudah pasang strategi, pemerintah sudah siap gerak. Sekarang tinggal kita mau ikut bangkit, atau tetap jadi budak ekonomi global. Pilihan ada di tangan kita, merdeka atau tetap tunduk. Kita semua tahu nggak semua orang suka kalau Indonesia bangkit. Ada yang nyaman lihat kita tetap lemah, tetap bergantung, tetap jadi penonton di panggung ekonomi dunia. Siapa mereka? Spekulan global yang suka goreng rupiah, bikin panik, terus ambil untung dari ketakutan kita sendiri. Oligarki yang senang kalau Indonesia cuma jadi pemasok bahan mentah, bukan negara yang bisa produksi barang bernilai tinggi. Para agen asing yang berkepentingan, biar Indonesia tetap tunduk sama sistem lama. Sistem yang bikin kita terus-terusan jadi pelanggan setia mereka. Bergabuan cuma ada di luar negeri, tapi itu juga di dalam negeri. Begitu Prabowo pasang target dolar Rp5.000, langsung muncul narasi di media. Ini tidak realistis. Ekonomi kita tidak siap. Prabowo bermimpi terlalu tinggi. Serius. Jadi kita harus terus mikir kecil biar nyaman. Kita harus tetap tunduk, biar nggak ada yang terganggu. Lihat negara-negara lain. Dulu Cina juga diremehkan. Ekonomi mereka nggak bakal bisa lawan Barat katanya. Lihat sekarang siapa yang jadi penguasa ekonomi dunia. Kita mau jadi Cina versi Asia Tenggara atau tetap jadi anak kos di peta ekonomi global? Prabowo nggak peduli kritik kosong. Dia kerja. Dia datang ke Amerika bukan buat cari restu, tapi buat cari peluang. Dia dorong hilirisasi bukan buat pamer janji,
Tapi buat pastikan Indonesia ambil kendali atas kekayaannya sendiri. Dulu ada yang bilang kita nggak bisa lepas dari ketergantungan impor pangan. Sekarang target swasembada dalam 4-5 tahun. Dulu ada yang bilang petani itu sektor yang nggak punya masa depan. Sekarang utang petani dihapus, produksi dinaikkan. Mereka diakui sebagai pahlawan. Dulu ada yang bilang Indonesia nggak bisa menekan dolar. Sekarang rupiah 5.000 bukan lagi mimpi, tapi strategi. Mereka takut Indonesia bangkit. Mereka takut kita mandiri. Mereka takut kita nggak butuh mereka lagi. Tapi apakah kita harus takut juga? Tidak. Prabowo sudah kasih contoh. Indonesia bukan bangsa pecundang. Sekarang tinggal kita mau tetap ditakut-takuti atau ikut berjuang. Pilihannya jelas, Indonesia berdaulat atau tetap jadi boneka global, merdeka atau mati secara ekonomi. Kita yang tentukan. Cukup sudah Indonesia dipandang sebelah mata. Cukup sudah kita jadi negara yang hanya menyuplai bahan mentah. Cukup sudah kita tunduk pada permainan global. Prabowo datang dengan solusi, bukan sekedar janji hilirisasi, swasembada pangan, penguatan rupiah. Semua ini bukan mimpi kosong. Ini strategi agar Indonesia tidak lagi jadi budak ekonomi dunia. Mereka bisa menertawakan kita sekarang. Mereka bisa bilang kita tidak mungkin menekan dolar sampai 5.000 rupiah. Mereka bisa menyebar pesimisme. Tapi tunggu saja, kita sudah terlalu lama merendahkan diri sendiri. Sudah saatnya berdiri tegak. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Indonesia tidak boleh takut. Indonesia tidak boleh tunduk. Indonesia harus menang. Menang dalam segala hal.